mungkin dibully sama temannya, ya mungkin dia takut sama gurunya di sekolah. Dia bawa luka. Bulan ini kita belajar tentang kasih Elohim yang berlimpah-limpah, itu menyembuhkan trauma, menyembuhkan kesakitan, menyembuhkan kelemahan, menyembuhkan luka. Kalau saudara dari kecil bawa luka, maka gak usah heran kita akan melukai orang lain. Kalau saudara pernah kecewa, maka gak usah heran bahwa saudara akan mengecewakan orang lain. Kalau saudara simpan sesuatu yang buruk di dalam hati saudara, disimpan, maka yang buruk ini lama-kelamaan akan jadi busuk. Sehingga yang busuk itu jadi bau. Baunya tidak sedap, baunya tidak enak. Yang busuk itu membuat hidup kita jadi kotor. Yang busuk itu meracuni hidup kita. Jadi bagaimana? Buang sampah pada tempat. Setuju, katakan amin. Oleh kanan kiri saudara, buang sampah pada tempatnya. Luka itu busuk, luka itu sampah, luka itu kotoran yang tidak perlu disimpan. Setuju, katakan amin. Seringkali kita jadi korban karena orang itu tidak baik, orang itu jahat. Ada dua kejahatan di dunia. Yang pertama adalah natural evil, kejahatan yang alami, alam melakukan kejahatan. Yang kedua adalah moral, kejahatan di dalam moral. Saudara, kita hidup bukan hanya di tengah orang-orang yang baik, tetapi di sekeliling kita ada orang yang sangat baik. Tepuk tangan buat orang-orang yang sangat baik. Tapi jangan lupa ada orang yang jahat. Dan di sekeliling kita ada orang-orang yang sangat jahat. Ada yang katanya teman rasa saudara. Tapi ternyata teman rasa saudara menjadi musuh dalam selimut yang menyakiti saudara, yang menusuk saudara paling dalam, yang menyakiti saudara paling dalam. Yesus tidak berkata begini, barang siapa tinggal di dalam aku, maka kamu memulai sebuah perjalanan yang panjang dan sulit, dan kamu berjuang dengan trauma masa lalu kamu. Yesus tidak pernah berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, maka Yesus akan sanggup tolong saudara untuk diberikan kekuatan dan sembuh dari masa lalu saudara. Yesus tidak berkata begitu. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, Yesus berkata, Bible berkata, kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan berangsur-angsur untuk menjadi sembuh, bukan berangsur-angsur untuk menjadi baik, tetapi firman Tuhan berkata, kamu adalah ciptaan yang baru, yang diciptakan dengan Tuhan, dan yang lama sudah berlalu, yang baru di dalam Kristus sudah datang. Orang-orang yang baru di dalam Kristus, angkat tangan saudara. Orang-orang yang ciptaan baru, angkat tangan saudara. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidupnya bukan hidup yang lama lagi, tapi hidupnya yang baru. Bukan hidup tanpa damai sejahtera, tapi hidup di dalam damai sejahtera. Bukan hidup tanpa pengharapan, tapi hidup yang membagikan pengharapan di dalam Tuhan. Kalau saudara bawa luka ini kemana-mana saudara, maka kita akan melukai orang. Kita akan jahat sama orang, karena pernah dijahatin sama orang. Ada satu obat yang diberikan Yesus kepada kita, dan obat ini menjadi hukum yang kekal. Katakan bersama-sama dengan saya, hukum yang kekal. 1, 2, 3. Hukum yang kekal ini disebut dengan satu kata, yaitu love. Kasih.
Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan berkata, karena Elohim begitu mengasihi kita dan kasihnya besar, maka dia menyerahkan Yesus, putranya yang tunggal, supaya setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ada kasih yang kekal yang memberikan hidup yang kekal kepada saudara. Saudara tidak akan pernah temukan kasih yang kekal di luar Yesus. Saudara akan temukan kasih yang kekal di dalam Yesus. Ketika saudara berdoa, tidak pernah mengubah kasihnya Yesus. Tidak membuat kasihnya semakin banyak ketika saudara banyak berdoa, banyak puasa. Ketika saudara lupa berdoa, saudara meninggalkan ibadah, tidak membuat kasihnya Yesus berkurang dalam hidup saudara. Kasihnya tanpa syarat, kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup saudara, dan kasihnya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Enggak ada yang lain. Saudara mau temukan penghiburan di luar Yesus, saudara akan semakin terpuruk. Saudara akan berusaha untuk cari pertolongan di luar Yesus, maka saudara akan semakin binasa. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu hukum yang kekal yang Tuhan berikan di dalam saudara. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tahu bahwa ketika saudara dikasihi, maka saudara tidak ada di dalam yang namanya kebinasaan. 1 Yohanes 3 ayat 16, saudara tambahkan satu kata tulisan satu saja di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, dikatakan begini, kita mengenal kasih Elohim, bahwa dia telah memberikan dirinya buat kita, dia menyerahkan dirinya buat saudara, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita, diri kita untuk orang lain. Kasih yang kekal tolong kita supaya kita bukan jadi orang Kristen yang egois. Kasihnya Yesus tidak akan membuat saudara dan saya berhenti untuk menjadi orang yang terus memuliakan Tuhan. Kepentingan saudara akan diganti dengan kepentingannya Tuhan. Rasul Paulus berkata, ketika dia terima kasihnya Tuhan, dia alami kasihnya Yesus, dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kita mau belajar tentang because of your love. Karena kasih. Apa yang kita bisa pelajari dari kasih Yesus? What love is about? Kasih itu tentang apa sih? Apa cuman begini? Atau cuman begini? Atau cuman, apakah cuman sekedar itu? Atau cuman sekedar simbol? Apa yang kita bisa pelajari dari kasih Tuhan buat kita? Orang yang dikasih Tuhan, maka dia akan berbeda. Sama-sama katakan berbeda. 1, 2, 3. Berubah. Ya, hidupnya gak sama lagi. Saudara bukan saudara lagi.